Selamat datang kembali di channel YouTube Mystify. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi negara dengan warna biru dan kuning. Pasti kalian tahu kan? Ya. Kita akan bahas negara Ukraina, sebuah negara yang penuh dengan keindahan budaya, sejarah, dan warisan dunia UNESCO. Sebelum kita memulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik dari kami, terutama tentang bagaimana kita mengupas negara-negara dan tempat-tempat menarik di seluruh dunia lainnya. Pertama-tama mari kita bahas pentingnya negara ini di wilayah Eropa. Ukraina adalah negara yang penting di Eropa. Dengan jumlah penduduk sekitar 42 juta jiwa pada perkiraan tahun 2017, Ukraina memiliki peringkat ke-32 dalam daftar negara terpadat di dunia. Meskipun populasi Ukraina mengalami penurunan, terutama akibat tingginya angka kematian dan rendahnya angka kelahiran, Ukraina tetap merupakan negara terbesar kedua di Eropa. Ukurannya sendiri mencapai sekitar 603.628 km persegi. Selanjutnya mari kita membahas tentang bagaimana cara pengucapan nama negara ini. Apakah kita sebut Ukraina atau Ukraineu? Pertanyaan ini sebenarnya cukup menarik. Mengucapkan Ukraineu sebenarnya bisa dianggap tidak sopan, karena pada masa lalu, Ukraina merupakan bagian dari Uni Soviet. Nama Ukraineu digunakan oleh orang-orang di luar Ukraina untuk merujuk negara ini. Sejak mendapatkan kemerdekaannya pada 24 Agustus 1991, lebih tepatnya setelah runtuhnya Uni Soviet, lebih pantas jika kita sebut dengan nama Ukraina, sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan rakyatnya. Ukraina memiliki tanah yang sangat subur. Lebih dari 56% wilayah negara ini adalah tanah yang subur. Hasil panen utama di Ukraina adalah bunga matahari. Negara ini adalah produsen minyak bunga matahari terbesar di dunia, menghasilkan sekitar 4 juta ton minyak setiap tahunnya. Ukraina juga merupakan eksportir terbesar ketiga untuk barley, keempat untuk jagung, keenam untuk gandum, dan ketujuh untuk kedelai. Saat ini, Tiongkok menjadi pembeli terbesar minyak bunga matahari dari Ukraina. Selain pertanian, Ukraina juga memiliki sejarah dan budaya yang kaya. Bahkan, Ukraina adalah negara pertama yang memiliki konstitusi resmi. Konstitusi Philip Orlik yang diperkenalkan pada tahun 1710 adalah konstitusi pertama yang mengatur hak pemerintah dan rakyatnya. Ukraina juga memiliki 6 situs warisan budaya dan 1 situs warisan alam UNESCO. Salah satu situsnya adalah pusat kota Lviv, yang memiliki sejarah yang panjang sejak abad pertengahan. Namun, tidak hanya itu, Ukraina juga memiliki 16 situs di daftar sementara UNESCO, yang berarti kemungkinan ada lebih banyak situs warisan dunia yang akan diakui di masa depan. Kiev, ibu kota Ukraina, memiliki populasi sekitar 2,8 juta jiwa. Selain itu, Ukraina memiliki kota-kota besar lain seperti Kharkov dengan populasi 1,4 juta jiwa, dan Odessa dengan lebih dari 1 juta jiwa. Odessa juga dikenal sebagai kota dengan jumlah kafe terbanyak di negara ini, dengan lebih dari 1.500 kafe. Dalam budaya Ukraina, terdapat tradisi mengecat telur pada perayaan Paskah yang disebut pisanka. Ini adalah praktik yang kuno, yang bahkan ada sebelum era Kristen. Telur-telur ini dicat dengan menggunakan lilin dan tinta alami. Pisanka memiliki arti religius dan simbolis dalam budaya Ukraina, dan terkait dengan perayaan kebangkitan alam pada musim semi. Meskipun Ukraina memiliki sejarah yang kompleks, termasuk masa-masa yang sulit, seperti konflik dan perubahan wilayah, bangsa Ukraina tetap berusaha melestarikan dan menghormati budaya serta tradisi mereka. Negara ini memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi lebih kuat di masa depan. Itulah sedikit gambaran tentang Ukraina, negara yang kaya akan budaya, sejarah, dan warisan dunia UNESCO. Jangan lupa untuk subscribe agar tetap update dengan informasi menarik dari seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.